rendah sedikit, oke. Tapi suaranya kencengan, izin Pak. Suaranya kencengan. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Baru saja tadi kita laksanakan pembukaan latihan ASEAN Solidarity Exercise Natuna 2023. Dihadiri Angkatan Bersenjata Malaysia, Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, dan juga para perwakilan dari negara-negara ASEAN. Dan ini wujud ASEAN Solidaritas yang lalu pernah saya gagas di dalam ASEAN Defense Force Meeting di Bali pada bulan Agustus yang lalu, di mana Indonesia sebagai keketuaan ASEAN, kebetulan saya itu sebagai ketua ASEAN, sehingga waktu itu saya menggagas untuk latihan solidaritas atau latihan ASEAN sentralitas ASEAN, di mana selama ini belum pernah kita laksanakan dan selalu kita laksanakan ASEAN Plus. Nah, untuk kali ini khusus untuk negara-negara ASEAN kita laksanakan latihan bersama yang dimana dihadiri oleh kapal-kapal dari negara sahabat yang nantinya juga akan melaksanakan bakti sosial di Natuna, sehingga nanti rutenya dari Batam menuju ke Rane, dan di Rane nanti kita akan melaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan, ya intinya untuk kesejahteraan masyarakat di Natuna. Ya, sehingga ini nanti menjadi awal ke depan, ya, sehingga nantinya setiap tahun akan kita jadwalkan untuk latihan khusus pada sentralitas ASEAN. Ya, walaupun latihannya bukan latihan perang, ya, karena ASEAN adalah pada ekonomi, sehingga kita latihannya juga latihan yang sifatnya untuk disaster relief, juga kegiatan-kegiatan sosial. Pak, ini kan negaranya hadir, Pak. Apa? Negaranya hadir. Iya, semua hadir ASEAN, tapi yang lain mengirim pasukannya untuk melaksanakan bakti sosial sana. Yang untuk kapal ini ada Malaysia, ada Singapura, Brunei, dan Indonesia, dan 5 kapal, sehingga nanti di dalam lintas laut menuju ke Rane, Natuna akan kita laksanakan drill-drill atau latihan-latihan yang selama ini sudah rutin, sudah sering kita laksanakan di dalam seperti dalam latihan passing exercise. Menjadi peserta, Pak. Ya. Ada 10 negaranya menjadi peserta. Iya, menjadi peserta. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini sentralitas ASEAN yang selama ini belum pernah kita laksanakan. Jadi laksanaan biasanya antar negara saja, antar negara Mama Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia. Tapi untuk kali ini, jadi seluruh ASEAN melaksanakan latihan bersama untuk angkatan bersenjata. Pak, ini kan ada joint Selama ini sebenarnya sudah kita laksanakan untuk ASEAN Plus, tapi untuk kali ini saya pengen ASEAN dulu, semangat ASEAN, sentralis ASEAN kita kita laksanakan, nanti baru ada plusnya. Ini Pak, hanya joint patrol dari mana, Pak? Untuk ada dengan negara lain, Ya, negara lain kan sudah sering dilaksanakan. Kemarin dengan Rusia, kemudian dengan Amerika, dengan China sudah sering dilaksanakan kalau plus. Tapi yang khusus sentralitas ASEAN ini belum pernah kita laksanakan. Makanya ini saya gagas supaya ASEAN dulu, yang kuat dulu ASEAN, biar nanti untuk plusnya mudah. Ini Pak, untuk joint patrol ini kan, untuk latihan ini kan ada joint maritime patrol ya Pak. Apa ini untuk merespon peta baru Cina yang juga mengikut sertakan? Ya, nggak ada itu, bahwasanya kita kemarin sepakat di dalam ASEAN Defense Force Meeting waktu itu
semuanya untuk menjaga stabilitas kawasan, baik kawasan laut, darat maupun kawasan teritorialnya masing-masing negara. Sehingga dengan kita bersatu, ya kita bisa bersama-sama untuk menjaga stabilitas kawasan. Ya kalau kawasan manapun, ya khususnya di wilayah ASEAN ini bisa stabil, bisa kondusif, tentunya ini akan bermanfaat untuk kesejahteraan semua. Kenapa yang dipilih Natuna, Pak? Ya kami ini kan latihan yang selama ini sudah kita laksanakan bersama. Selalu tetap untuk angkatan bersenjatanya kita laksanakan. Kenapa di Natuna? Pak, kenapa di Natuna? Kenapa di Natuna yang? Ya, itu tadi karena kita pilih wilayah untuk bakti sosialnya. Ya bakti sosial kemarin sudah kita survei mana saja yang kondisinya yang memungkinkan untuk kita melaksanakan bakti sosial, sehingga kita pilih yang di Natuna, di Sepang Mawang khususnya, sehingga ini latihan bakti sosial dapat, latihan lautnya juga dapat. Nanti ke depan mungkin kita kembangkan, ada juga nanti latihan seperti latihan gabungan seperti Super Garuda Shield kemarin, jadi ada udara, ada darat, ada laut, bisa bersama-sama. Ini kan baru awal, sehingga yang memungkinkan kita laksanakan karena kemarin idenya baru bulan Agustus kemarin, sehingga yang memungkinkan cepat ya ini latihan kapal, kemudian latihan bakti sosial. Tapi nanti kalau ke depan kita rencanakan mulai staff pack atau staff exercise staff, kita rencanakan dari awal sehingga bisa lebih besar lagi, baik untuk latihan udara, latihan laut maupun latihan darat. Pak, total peserta berapa, Pak? Kita kan sudah tegas, siapapun yang melakukan kegiatan eksplorasi di JTE kan sudah ada undang-undangnya, apalagi kalau jangan sampai melanggar masuk ke wilayah teritorial. Kalau sifatnya freedom navigation itu hak semua negara atau kapal untuk melakukan lintas laut. Ada semuanya di dalam ANKLOS 82 untuk lintas transit, lintas teritorial, lintas ini semuanya ada. Kegiatan apa saja yang diizinkan sama yang tidak. Koordinasinya sendiri nggak sih untuk yang jelas ya kita akan laksanakan diplomasi, baik diplomasi angkatan laut, diplomasi angkatan darat, diplomasi TNI sendiri. Termasuk ini ASEAN Solidarity ini kan juga diplomasi antar negara. Kemudian Super Garuda Shield kemarin juga diplomasi antar negara yang diikuti oleh 17 negara kemarin. Itu diplomasi ya. Sehingga dengan diplomasi ini ya semuanya saya yakin kita dapat sepakat untuk sampai kesepakatan untuk semuanya saling menjaga stabilitas kawasan. Untuk Myanmar siapa ya Pak? Video kali ini Pak. Myanmar, ya wakili. Myanmar Pak. Antar. Ada? Kemungkinan ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti kan habis ini saya kegiatan SMBE, habis SMBE langsung balik lagi ke Jakarta. Sama seperti yang 5 Singapura nanti juga banyak kegiatan-kegiatan. Ya, kita maklumi, tapi kemarin waktu ASEAN di One Plus Meeting semuanya ini. Yang paling penting itu untuk kesepakatan. Ya, kalau masalah pembukaan latihan ini yang penting mereka ada perwakilannya hadir, Gubernur kalau bisa hadir, sehingga nanti ke depan bisa dilanjut untuk bergantian melaksanakan ASEAN Solidarity. Kita akan laksanakan setiap tahun, karena setiap tahun ini kan keketuaannya bergantian. Yang ketuanya bergantian, dengan bergantian ini juga nanti latihannya untuk tuan rumahnya juga pasti akan bergantian. Ini kebetulan pertama Indonesia, karena saya ketua ASEAN, nanti berikutnya sudah berubah lagi. Pak Yudo, kenapa dari puluhan tahun ASEAN terbentuk baru kali ini Pak ada akhirnya bisa? Ini apa sih Pak yang membuat? Ya saya melihat kemarin supaya tidak sebenarnya masing-masing negara kan sudah melaksanakan selesai ya latihan bersama. Ya latihan bersama baik Indonesia, contoh Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia kan sudah setiap tahun ada latihan. Nah ini lebih bagus lagi ketika dalam satu waktu ASEAN kita jadikan satu untuk latihan bersama. Toh juga prosedur maupun ketentuan taktik latihannya juga hampir sama.
sehingga apabila itu kita samakan nanti seperti Brasil itu, saya kira akan lebih bagus. Ini juga akan lebih menguatkan menguatkan ASEAN dalam satu sentralitas ASEAN tadi bisa terwujud. Apakah tahun kedepannya akan tingkatkan kombatan Pak lagi ekspor? Ya, sementara ini karena ASEAN ini kan bukan fakta, tentunya lebih pada kesehatan ekonomi, sehingga kita pun juga menyesuaikan, sehingga latihan kita lebih fokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Jadi aturan. Nah, nanti terserah negara berikutnya, nanti kita laksanakan mungkin di Vietnam atau di Thailand, di sana mungkin ada daerah yang perlu kita laksanakan bakti sosial sama-sama di sana. Sama nanti bergantian akan. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, bertanya pada para Boleh Pak. Ya, Boy, komentar. Malaysia. Mau tanya Mak? Mau tanya kan? Ini kabel belum. Wait. Exercise pada hari ini, sebenarnya exercise bersama ini sangat penting bagi kita semua. Sentrality of ASEAN di Amerika dan bagaimana yang disebutkan oleh Panglima TNI tadi, exercise ini merupakan exercise bentuk humanitarian assistance and disaster relief. Jadi pertama kalinya negara-negara ASEAN bersama bersatu dalam satu exercise mana sebelum ini dilaksanakan secara bilateral. We want to congratulate the TNI for organizing this exercise. At least as Bapak Jodoh has said, exercise like this is important to strengthen ASEAN, increase the interoperability and understanding between all our forces. It adds to the many exercises that we already have, bilateral and multilateral in nature. I think I want to say a special word of thanks to the TNI, especially under Bapak Jodoh's leadership, to have brought together all the ASEAN countries and to have organized the exercise that's all the parties. Panglima, isu dong, isu. Rencananya nanti seperti apa ya? Jauh lagi 2 tahun. Ya, Bapak ada komitmen Kalau untuk sebutkan melanjutkan. sekarang mungkin berbeda nanti. nanti akan ada ASEAN di pos setiap tahun. Ya. ASEAN di pos meeting, nah itu nanti sesuai dengan keketuaannya. Apakah Nah itulah di situ nanti mereka akan merencanakan latihan atau tidak dan sebagainya. Nah, tapi kita berharap semuanya mengadakan latihan tadi sudah. Panglima, isu nasional. Isu nasional Pak. Isu nasional Pak. Rempang boleh Pak izin Pak di tengah. Sudah aman. Siap boleh Pak. Lagi Pak. Izin Pak Jenderal, agak ke tengah Pak. Bang Rizky Miku Bang, agak naik Bang. Bang, agak ke depan Bang. Panglima izin agak ke tengah Izin Pak. Panglima agak tengah Panglima. Izin Pak, agak tengah. Ini kan nggak ada, saya kan nggak ngerahkan pasukan. Pasukan yang Siap, ada itu kan makasih, yang Pak. pasukan di wilayah, itu punyanya ada Korem, ada Pangkat Armada, ada Lantamal, ada Kodim dan sebagainya. Jadi nggak ada saya ngerahkan pasukan. Ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di meeting itu. Saya nggak tahu itu kalau bahasa saya karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dan undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu.
kan perumahan saja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak, izin penegasan berarti tidak ada operasi non militer ya gitu ya Pak ya, terkait tidak ada. dengan Sini yang ada adalah pasukan yang diminta, ya diminta bantuan pasukan kewilayahan kan, ini ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan. Bahkan saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim dan Puspom TNI langsung sini untuk mengawasi jangan sampai TNI terlibat, jangan sampai TNI terlibat. Sehingga saya kirim baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu. Sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arogan. Dan sekarang sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondisivitas. Saya yakin masyarakat semuanya juga ingin bermasyarakat dengan aman dan nyaman. berarti pengamanan dari pihak TNI di lapangan itu terbatas pada wilayah apa sih Pak? Mengamankan masyarakat atas permintaan. Kalau nggak ada permintaan, ya saya nggak akan datang ke situ atas permintaan. Ada bibit mata mungkin dari ketua adat dan sebagainya. Ya, kan kita tahu dari Kodim, dari Korem kan sudah datang ke sana di pos-pos, ya di pos-pos dan tidak bersenjata. Hanya bahkan ini memberikan pengamanan pada masyarakat, pemberian komunikasi itu. Masyarakat bertanya tentang ini ya disampaikan. Jadi tidak pengamanan untuk yang seperti kemarin disampaikan. Atas permintaan. Ya sekali lagi ya, saya mohon maaf, mungkin ada pernyataan kemarin yang dinilai mungkin bagi sebagian banyak masyarakat yang menganggap kata-kata saya yang tidak etis dan sebagainya. Berarti masyarakat nggak usah takut ya Pak? Masyarakat nggak usah takut kalau ada TNI di lapangan di Rempang kayak gitu. Masyarakat nggak perlu merasa takut kalau ada TNI. Nggak usah merasa takut, justru gunakan TNI, Polri, mungkin ada di situ juga ada Satpol PP dan sebagainya, yang manfaatkan itu untuk berkomunikasi, tanya lah, mungkin sebagai sarana untuk komunikasi untuk memberikan penyuluhan tentang apa yang ada di situ. Kalau ada hal yang dianggap mungkin rawan atau membahayakan, yuk silahkan laporan di situ. Kita di situ menjaga keamanan, lebih pada menjaga keamanan di situ supaya situasinya kondusif. Saya yakin semuanya masyarakat berharap situasi kondusif. Karena kemarin juga menteri sudah pada rapat di sini untuk menyelesaikan itu. Ya, semuanya pengen pasti semua selesai dengan apa-namanya dengan kondusif. Siap. Terima kasih Pak Yudo. Terus Pak. Pak Yudo foto bareng Pak. Foto bareng Pak Yudo. Pak, foto bareng. Selfie Pak, selfie.